Setelah Presiden Prabowo Subianto melantik semua menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih, kini tugas berat dipikul oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemenpan-RB harus menata struktur organisasi 48 kementerian hingga pendistribusian aparatur sipil negara untuk menopang kerja setiap kementerian. Kementerian juga harus memastikan fungsi setiap organisasi tidak tumpang tindih dan proses organisasi pun harus saling menopang satu sama lain. Jika tidak, keinginan Presiden Prabowo agar pemerintahannya bisa langsung bekerja mewujudkan visi, misi, dan programnya bisa terhambat karena urusan birokrasi. Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan-RB bekerja cepat membahas struktur organisasi dan tata kerja setiap kementerian lembaga. Tidak ada waktu lagi untuk berlambat-lambat karena semua menteri memiliki target kerja yang harus ditopang birokrasi. Komisi 2 DPR RI berharap BKN juga bisa bekerja cepat dalam proses peralihan ASN ini. Sebab perubahan nomenklatur kementerian dan badan yang baru bukan hanya soal pengisian struktur dan pejabat tinggi, melainkan juga ada migrasi besar-besaran ASN. Komisi 2 DPR RI juga membuka diri untuk melakukan revisi jika pengisian nomenklatur ASN terkendala oleh undang-undang. Dan kami memberikan stressing Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi itu harus bekerja dengan cepat untuk mengisi nomenklatur kementerian baru. Kita tahu ada 27 kementerian baru dan satu badan yang sama sekali baru dibentuk. Dan itu semua tentu memerlukan pengisian pejabat eselon 1, eselon 2, dan seterusnya. Kementerian Pan-RB memiliki wewenang terkait dengan itu dan kita meminta agar proses pengisian itu berjalan dengan cepat. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khairon mengatakan, penambahan jumlah kementerian justru dapat mempercepat target-target pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Herman menilai tugas pokok dan fungsi yang terlalu luas serta sumber daya manusia yang terlalu besar dalam satu kementerian perlu dipecah agar masing-masing kementerian fokus menangani satu hal. Ya kan memang dipecah itu karena memang tupoksinya terlalu luas dan kemudian terkait dengan sumber daya yang besar gitu ya. Oleh karenanya ya pemecahan ini kan memang supaya lebih fokus gitu. Jadi menurut saya memang ada keinginan besar, baik dari pemerintah maupun di DPR, kita ingin ke depan bahwa focusing untuk mencapai tujuan itu bisa sama-sama dicapai. Apakah tujuan di pemerintah maupun tujuan di DPR, tentu sama-sama nanti akan lebih fokus untuk mencapai tujuan. Dari puluhan kementerian tersebut, terdapat 4 kementerian yang secara khusus berada di bawah Presiden langsung. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun menilai, sebagai pemegang hak prerogatif, Presiden memiliki kewenangan mengatur relasi antar menteri. Koordinasi langsung Kementerian Keuangan dengan Presiden menunjukkan perhatian yang besar oleh Presiden terhadap kondisi fiskal. Ini berarti pemerintah bakal bergerak cepat mengambil keputusan terkait dengan kebijakan fiskal. Ya itu kan semuanya kan sesuai arahan Presiden. Presiden sebagai pemegang hak prerogatif, sebagai pemimpin tertinggi kita, beliau mau mengatur pola relasi hubungan antara Presiden dengan menterinya, itu kan kewenangan penuh Presiden. Itu menurut saya membuat efisiensi akan lebih berjalan lebih bagus. Dan Kementerian Keuangan itu adalah penyusun APBN, dan dia yang ruling APBN, yang menjalankan APBN, menurut saya itu sangat strategis apa yang dilakukan oleh Presiden. Dan itu menurut saya meningkatkan koordinasi dan efisiensi di pemerintah. Meski demikian, Presiden Prabowo tetap harus mewaspadai birokrasi yang tidak efisien akibat kabinet yang gemuk. Apalagi, besarnya struktur kabinet ini akan berimbas pada besarnya beban anggaran untuk pembiayaan operasional pemerintahan. Terakhir, terkait dengan penataan ASN, DPR RI mendorong penataan tetap berbasis pada sistem merit, dengan melihat kompetensi ASN sesuai dengan bidang-bidang yang difokuskan oleh pemerintahan yang baru.